Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel ini. Dan di video kali ini kita akan membahas materi ekonomi, lebih tepatnya materi akuntansi. Nah, di video kali ini kita akan melakukan praktik video dengan instruksi buatlah sebuah video presentasi tentang penggolongan akun dan aturan debit, kredit, dan saldo normal. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ahmad Farhan Al-Ghifari dari kelas 12 MIPA 6. Jadi, di video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi, lebih tepatnya penggolongan akun dan aturan mengenai debit, kredit, dan saldo normal. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama adalah akun. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai penggolongan akun, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari akun. Apa itu akun? Akun adalah sebuah tempat atau wadah yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan tiap-tiap transaksi. Tiap-tiap transaksi ini mempengaruhi lima hal. Yang pertama, ada yang namanya harta. Yang kedua, ada yang namanya kewajiban atau utang. Yang ketiga, ada modal. Yang keempat, ada pendapatan. Dan yang terakhir, ada beban. Oke, setelah kita mengetahui dan memahami tentang yang namanya definisi dari akun, maka kita akan masuk lebih dalam untuk menggolongkan akun. Secara luas, akun itu digolongkan menjadi dua, yaitu akun yang bersifat real dan akun yang bersifat nominal. Akun yang bersifat real adalah akun yang bersifat tetap, sedangkan akun nominal, akun yang bersifat sementara. Untuk akun real itu diklasifikasikan lagi menjadi tiga: harta, utang atau kewajiban, dan modal. Untuk harta, kita klasifikasikan lagi menjadi tiga, yaitu harta lancar, harta tidak lancar, dan juga harta tidak nampak. Harta lancar itu contohnya adalah kas dan piutang wesel, sedangkan harta tidak lancar itu seperti tanah, terus bangunan, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk harta tidak nampak seperti hak cipta, hak nama, dan lain-lainnya. Lanjut, kita ke dua yang namanya kewajiban atau utang. Utang itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Apa bedanya? Untuk utang jangka pendek itu utang yang dapat dibayar dengan waktu yang singkat. Contohnya utang-utang kita di warung. Nah, kayak gitu. Utang usaha itu dinamakan utang jangka pendek. Sedangkan kalau utang jangka bank itu seperti utang bank dan juga utang obligasi. Itu utang jangka panjang, utang yang bisa dibayar dalam waktu yang cukup lama. Oke, lanjut ke yang ketiga, ada yang namanya modal. Untuk modal itu merupakan seperti yang kita tahu pada pelajaran kemarin, yaitu persamaan akuntansi dasar, bahwa harta sama dengan utang dikurang modal. Maka kalau kita balik, modal sama dengan selisih antara harta dan juga utang. Nah, untuk modal itu terdapat dua, yaitu prive, dan juga yang namanya modal sendiri. Kayak gitu. Habis tuntas yang namanya akun real. Kita lanjut ke akun yang kedua. Pembahasan akun yang kedua yaitu akun nominal. Akun nominal ini akun yang bersifat sementara, dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada pendapatan dan yang kedua ada yang namanya beban. Untuk pendapatan itu diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu pendapatan di luar usaha dan pendapatan di dalam usaha. Untuk pendapatan di dalam usaha itu contohnya adalah pendapatan jasa. Untuk pendapatan di luar usaha itu contohnya adalah pendapatan di luar usaha itu contohnya adalah pendapatan yang bersifat yang berdasar yang didapat dari bunga. Nah, oke. Selesai ke pendapatan, mari kita langsung ke beban. Beban juga diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada beban yang didapat dari usaha, di dalam usaha. Nah, beban di dalam usaha ini contohnya adalah beban listrik, beban tagihan listrik, beban tagihan air, beban tagihan gas LPG, dan lain-lain, beban sewa. Nah, itu dikelompokkan sebagai beban di dalam usaha. Kalau beban di luar usaha, itu yang saya tahu ada satu namanya beban bunga. Selesai, mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu aturan mengenai debit, kredit, dan juga saldo normal.
Nah, untuk mengetahui aturan debit, kredit, dan saldo normal, kita harus mengambil 5 substat dari akun tadi. Yang pertama ada harta, yang kedua ada kerugian, maksud saya kewajiban atau utang, yang ketiga ada modal, yang keempat ada pendapatan, dan yang terakhir ada beban. Nah, untuk harta, ketika harta mengalami kenaikan, maka itu akan bersifat debit, sedangkan ketika penurunan, itu akan bersifat kredit. Nah, untuk saldo normalnya, ketika hartanya saldo normal, maka itu juga dihitung yang namanya debit. Nah, untuk utang atau kewajiban, itu kebalikan dari harta. Nah, kalau kewajiban kita naik, maka itu dihitung atau digolongkan sebagai kredit. Kalau kewajiban kita turun, itu namanya debit. Sedangkan kalau saldo normal di kewajiban, maka itu yang namanya itu dinamakan kredit. Nah, kalau untuk modal juga sama seperti utang. Kalau dia naik, dia dihitung sebagai kredit. Kalau dia turun, dia debit. Dan kalau dia saldo normal, maka itu juga kredit. Nah, kalau yang namanya pendapatan itu juga sama seperti modal dan juga kewajiban. Naik dia kredit, turun dia debit, dan saldo normal dia kredit. Sedangkan untuk beban ini kawannya, maksud saya sama seperti harta. Ketika beban naik, maka itu dihitung debit. Kalau beban turun, itu dihitung kredit. Sedangkan kalau saldonya normal, maka beban dihitung debit. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Video 7 menit ini tadi dikat panjang banget. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.